orang Israel, tapi orang Israel rohani, jadi bukan jasmani. Ya. Nah, saudaraku sekalian, dan firman Tuhan ini jelas menyatakan supaya kita ini mendapat berkat atas penolakan dari orang Yahudi. Dan ketika kita melihat pasal ayat yang ke-12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ngerti nggak maksudnya? Jadi orang Israel itu banyak melakukan pelanggaran. Ya, saudara baca firman Tuhan di Perjanjian Lama itu, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Oleh karena pelanggaran ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi. Gitu. Kemudian disebutkan juga oleh karena kekurangan mereka, jadi kekurangan orang Yahudi tadi yang menolak Yesus itu menjadi kekayaan bagi bangsa lain, tetap juga menjadi kekayaan bagi kita. Yang dahulu kita juga nggak ngerti, bahkan nenek moyang kita itu menyembah batu dan menyembah pohon-pohon. Apakah orang Jawa begitu? Orang Jawa juga begitu. Nenek moyang kita dulu menyembah pohon, di mana ada pohon yang rindang, wah disembah dengan bakar pengenyang di situ. Ada batu yang gede, lalu itu nenek moyang. Dan itu yang dibilang animisme. Dan kita semua yang melanggar seperti ini itu menjadi diberkati oleh Tuhan oleh karena kekurangan dari orang Yahudi. Kekurangan dari orang Yahudi yang menolak Yesus itu menjadi kekayaan bagi kita. Sekarang ini kita bebas, puji Tuhan, kita tidak mengikuti nenek moyang kita yang menyembah pohon-pohon gede, yang menyembah batu-batu itu. Sekarang kita mendapatkan berkat menyembah Yesus Kristus. Dan itulah berkat bagi kita yang luar biasa. Andai kata orang Israel itu tidak melanggar, terus kemudian hidupnya orang Israel itu sempurna dan mau menerima Yesus Kristus, disebutkan itu bagi kita lebih-lebih kesempurnaannya itu menjadi berkat yang luar biasa di muka bumi. Wah, itu luar biasa. Tapi sayang orang Israel tidak sempurna dalam hal itu, menjadi di bumi ini juga menjadi berkat yang luar biasa, tapi tidak sempurna juga jadinya. Lihat hari-hari ini begitu tegar tempuknya orang Israel, walaupun sudah diputuskan oleh PBB, ya Persatuan Bangsa-Bangsa di bumi, dia tidak peduli, ya peduli amat, dia tetap mengatakan karena dialah yang sudah menyandra, memperkosa anak-anak, membunuh anak-anak dan wanita, tidak jadi soal, kami akan bunuh si Hamas itu sampai di ujung bumi, katanya. Bisa bayangkan ya, sampai hari ini, dia nggak peduli omongan bangsa-bangsa yang lain. Ternyata yang bangsa-bangsa yang lain itu di sekitarnya itu ada 23. Kalau Arab ternyata nggak bisa berbuat apa-apa. Yang nyerang-nyerang itu kan kelompok-kelompok, tapi bangsa-bangsa di sekelilingnya 23 itu nggak ada yang berani nyerbu. Pengalaman tahun 67 itu ketika orang Israel diserang peperangan 5 hari itu, Israel nggak kalah, justru daerahnya orang Arab kerebut semua, termasuk Sinai. Sinai itu kan daerah Mesir, terebut separuh oleh Israel. Dan juga tempat yang lain itu Askelon yang baru-baru ini itu tempat kelahirannya Daud ya kalau nggak salah. Pokoknya Askelon itu bukan orang Israel, tapi karena waktu peperangan tahun 67 akhirnya menjadi wilayahnya.
Jadi seperti itu loh. Nah sekarang terus kemudian masuk ke Gaza, akhirnya Israel apa? Dia bilang setelah peperangan ini kami yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Gaza. Halus kan, bahasanya lain apa? Bahasa lainnya. Pokoknya aku sing mimpin, yang lainnya minggir. Jadi sekarang menggunakan cara yang seperti ini Israel. Jadi menghancurkan Hamas, sesudah itu kami yang mengambil alih keamanan seluruh Gaza. Nah kalau diambil keamanan seluruh Gaza artinya apa? Ya orang Israel yang menguasai Gaza, baik yang barat maupun yang selatan. Jadi saudaraku, ini mengapa banyak orang sepertinya orang Kristen mendukung Israel. Kita tidak mendukung secara politik, ya kita netral, ya kita tidak merasa punya kepentingan untuk membela bangsa Israel, tetapi kita berkepentingan dengan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini jelas mengatakan kekurangannya orang Israel itu justru menjadi berkat bagi kita, luar biasa. Apalagi orang Israel itu sempurna, apalagi kalau dia sempurna, dia tidak menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka saudara dan saya bahkan di seluruh muka bumi ini akan mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Itu jaminan firman Tuhan. Dan kalau kemudian ini terus menerus, apa yang terjadi? Firman Tuhan di dalam Wahyu itu, orang Israel itu tidak akan takut kecuali pembelanya itu meninggalkannya. Nah, sekarang pembelanya siapa? Apakah Yesus Kristus? Oh bukan, pembelanya sekarang ini orang-orang bangsa Eropa, Amerika masih membela dia setengah mati, dia membela. Ya. Apa saja yang di PBB yang tidak berkenan dengan Islam langsung diveto. Karena yang memiliki veto itu kan 5 negara, ya Rusia, Cina, Amerika, Prancis dan Inggris. Itu bisa lawan Rusia sama Cina ini satu klub, tapi Eropa ini 3. Kalau dia bikin resolusi, yang 3 ini menolak, batal. Ya. Terus begitu terus, ya. Jadi misalkan, kita mengadakan pasukan multinasional, kita serang Israel. Kalau yang 3 mengatakan tidak, batal semua. Jadi seperti itu. Tapi pada waktunya nanti dalam Wahyu disebutkan pembelanya itu tidak ada lagi. Orang Israel keserang sana sini dalam perang Harmagedon itu, orang Israel lalu menyerahnya kepada siapa? Baru hatinya dan pikirannya itu terbuka terhadap firman Tuhan. Kita tidak ada, semua sudah melawan kita, sekelilingnya semua punya bom nuklir. Nah sekarang apa satu-satunya? Kita ingat nenek moyang kita dulu itu telah membunuh Mesias yang mati di bukit Golgota. Saatnya lah kita minta tolong. Kalau memang dia betul-betul Tuhan Mesias, kita berdoa kepadanya. Orang Israel lalu semua secara nasional itu menyembah Yesus. Barulah Yesus datang di bukit Zaitun, ya kan? Di bukit Zaitun itu sudah ada tanda-tanda bukitnya itu retak. Tinggal Tuhan Yesus saja datang menginjak di kaki itu retak dan kemudian terbelah. Dan ketika terbelah itulah memisahkan musuhnya orang Israel dan mana temannya orang Israel. Terjadilah peperangan yang dahsyat yang luar biasa di situ. Kalau belum tahu, ya belajarlah firman Tuhan, kan gitu. Ya, nah ini saudaraku yang kita tunggu-tunggu. Jadi semakin Israel itu menyala-nyala, saudara seharusnya semakin nyala-nyala juga. Ingatlah, ini Yesus akan datang kedua kali. Jangan diam-diam aja, jangan hanya mengatakan, ya dunia tambah bagus ya, ini udah tambah hebat ya. Ingat, justru ini salah satu tandanya bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Saudara, jangan sampai kita ketinggalan. Apakah siap nanti setelah dari gereja? Puji Tuhan, menit terakhir kita kebagian, lalu Tuhan Yesus datang.
lalu kita siap juga. Jangan-jangan kita kemudian semua pada terbang, saudara DKM dulu pada terbang ke angkasa sana, lalu saya sendirian. Mana ini DKM sini kok mendadak? Waduh, saya ketinggalan. Kalau saya ketinggalan, berarti masuk kepada penderitaan 7 tahun yang luar biasa. Oh, saya nggak mau kalau itu hal terjadi. Ya, kalau saudara-saudara naik diangkat oleh Tuhan, saya duluan ya. Tuhan duluan saya dong, aku pendeta ini masa belakangan. Oh, saya dulu, saudara ikut, ya kan? Sama-sama. Wah, disitulah saudara pelanggaran orang Israel itu menjadi kesempurnaan bagi kita, sehingga kita boleh bersukacita memuliakan nama Tuhan.